Berlatar di New Mexico, kisah akan berfokus pada seorang tentara pasukan elit bernama Nikki. Tak seperti tentara konvensional lainnya, Nikki yang juga seorang ibu dari putrinya bernama Chloe selalu menyempatkan diri untuk video call bersama sang anak meski sedang berada di medan perang sekalipun. Situasi tersebut harus dirasakan oleh Nikki hingga belasan tahun lamanya. Bahkan ketika semua anak-anak perempuan seumuran Chloe sibuk liburan, skincarean, pergi nyalon, bahkan saling rebutan idol K-pop, Nikki tak bisa melakukan itu karena tugasnya sebagai tentara elit harus selalu berada di medan perang. They say on average, a child spends the first 18 years with their parents. Selama belasan tahun mengabdi untuk negeri, Nikki akhirnya harus membuat keputusan saat ayah Chloe meninggal karena sakit. Sadar jika dirinya harus memperbaiki hubungannya dengan sang anak, Nikki memutuskan untuk pensiun dari militer dan fokus menjadi seorang ibu. When Chloe's father died, I had to make things right. Dan inilah Nikki sekarang berada satu rumah dengan anak kesayangannya yang kebetulan hari ini sedang berulang tahun ke-16. Berusaha menjadi ibu yang baik, Nikki malah terlihat sangat overprotective dengan melarangnya keluar malam hingga membuat Chloe merasa tidak nyaman. You wouldn't get it. You don't fix things, you break things. Sejak pertengkaran tadi siang, Chloe sangat marah dan mengurung diri di dalam kamar hingga larut malam. Nikki yang mengkhawatirkannya pun berusaha meminta maaf dan membujuk Chloe agar membuka pintu. Namun karena Chloe tidak menjawab, Nikki pun membuka paksa pintu kamarnya. Dan ya, setelah melihat seri kertas berisi permintaan maaf karena kekeh pergi bersama teman-temannya, Nikki terlihat sangat khawatir dan langsung pergi keluar untuk mencarinya. Sementara Nikki sangat mengkhawatirkannya, Chloe sendiri malah mengacuhkan pesan dari Nikki dan bersenang-senang bersama teman-temannya. Alih-alih mengingatkan Chloe agar menurut pada orang tua, si teman malah memberikan pengaruh buruk dengan mengatakan sangat bangga karena Chloe sudah berani menentang sang ibu. Happy freaking birthday. Hey, cheers! Salud, Di sana Chloe tertarik pada seorang pria bernama Ben yang baru saja dilihatnya di sebuah bar. Tak butuh waktu lama, kecantikan Chloe membuatnya dengan gampang bisa dekat dengan Ben. Namun ketika Chloe dan Ben baru saja memesan minuman, semua temannya malah pulang dan meninggalkan Chloe bersama Ben di tempat itu. Don't do anything I wouldn't do. Tak lama, Nick yang baru sampai di sana kebetulan bertemu dengan teman Chloe dan langsung menanyakan keberadaannya. Mendengar jika Chloe masih di bar bersama seorang pemuda, Nicky pun langsung pergi ke dalam dan tak menyerah sampai di sana. Nick yang sangat mati-matian menghentikan mobil Ben pun terus mengejarnya sehingga ya, meski Nicky sudah menghabisi si supir, Ben langsung menggantikannya dan kabur sambil membawa Chloe dari tempat tersebut tepat ketika Nicky masih terkapar di tengah jalan. Menurut rumor, jika ada seseorang yang hilang terutama masih anak atau remaja, maka pencarian hanya memiliki waktu 72 jam sebelum jejaknya menghilang atau tidak akan pernah bisa selamat lagi. 72 hours until the trail goes cold. Setelah mencoba mencari Chloe sendirian, Nicky sudah kehilangan banyak waktu saat dibuat pingsan oleh musuh. Entah siapa musuh tersebut, Nicky yang kali ini sudah tergantung terbalik di sebuah pabrik tua terbengkalai pun dipertemukan dengan seorang penjagal yang ditugaskan untuk menghabisinya. Mr. Sullivan paid a lot of money to finish you himself. Si penjaga mengaku diperintah oleh seorang pria bernama Tuan Sullivan setelah mengetahui jika Nicky sudah membuat bar menjadi abu dan menghabisi beberapa anak buahnya di sana. Nicky yang mengaku hanya mencari putrinya yang diculik pun sama sekali tidak mengetahui siapa Sullivan dan apa hubungannya dengan bar tersebut. Perlu diketahui, Sullivan adalah salah satu pimpinan sebuah kelompok bisnis perdagangan manusia bernama Kelompok Sindikat, di mana Sullivan mempekerjakan Ben sebagai pencari mangsa dan si penjaga sebagai pembersih orang-orang yang menentangnya. Mr. Sullivan was also quite upset. What was her name? Si penjaga juga menyebutkan jika Sullivan sangat marah setelah Ben malah berurusan dengan Nicky yang notabene mantan tentara pasukan elit brutal, sehingga ia ingin segera menyingkirkan batu kerikil seperti Nicky agar bisnisnya tetap berjalan lancar.
Mendengar Nicky malah mengancam, si penjaga tidak langsung menghabisinya melainkan menyiksa Nicky terlebih dahulu. Namun di tengah penyiksaan, si penjaga tiba-tiba mendapat panggilan dari Sullivan yang mengatakan jika akan ke sana untuk menghabisi Nicky dengan tangannya sendiri. Ya, tanpa si penjaga sadari, Nicky rupanya sudah bisa melepaskan diri dari ikatan, sehingga Nicky yang melihat hal itu pun langsung membawa pisaunya dan berhasil mengalahkan si penjaga hingga membuatnya sangat terpojok. Nicky kembali menanyakan keberadaan putrinya saat ini. Tak kunjung mendapat informasi, Nicky pun terus menyiksanya tanpa belas kasihan sampai si penjaga mengatakan semua kebenarannya. Dan inilah sosok Sullivan dikawal oleh beberapa bodyguardnya memasuki tempat penjagalan. Ia yang sudah mengetahui semuanya dari si penjaga pun dengan sabar menunggu mereka keluar. Sullivan dan para bodyguardnya sangat terkejut saat melihat si penjaga sudah terkantung tewas mengenaskan dengan foto Nicky dan Chloe tertempel di tubuhnya. Jesus Christ. She's crazy. Tak ingin atasannya tahu tentang semua ini, Sullivan memilih untuk diam dan mengatasi ini secara pribadi, bukan tanpa alasan. Sullivan tak ingin si atasan marah ketika mengetahui rumah bordil atau barnya hangus dibakar hanya oleh karena seorang wanita. Whoever this Sullivan is, his men are well trained. Perlu diketahui, Sullivan ternyata memiliki atasan lagi yang sering disebutnya sebagai ketua, yaitu pimpinan tertinggi organisasi kelompok sindiket yang keberadaannya belum diketahui. Meskipun Nicky bisa saja menyerang Sullivan saat itu juga, ia melihat para bodyguard yang mengawal Sullivan sangat terlatih. Dari mulai cara pandang, gerak-gerik, bahkan senjata yang mereka bawa bisa dikatakan sudah sangat siap. Terus mengikuti Sullivan dari belakang, Nicky akhirnya sampai di rumahnya yang sangat besar. Dengan keamanan super ketat, Nicky tak bisa dengan mudah menyelinap masuk ke dalam, apalagi dengan kondisi tubuh seperti sekarang. Guards have overlapping fields of fire. Di rumah, Nicky langsung membersihkan semua luka di seluruh tubuhnya. Sempat hampir ketiduran ketika mandi, Nicky tak ingin rasa lelahnya menjadi sebuah kelemahan, sehingga ia langsung meminum sebuah obat agar rasa kantuknya cepat hilang. Alasan Nicky tak ingin memeriksa luka-lukanya ke rumah sakit adalah ia tak ingin dokter banyak tanya terkait luka tersebut, sehingga Nicky yang hanya memiliki sekitar 32 jam lagi untuk menyelamatkan Chloe segera menangani lukanya sendiri. Keep moving. Time is running out. Di sisi lain, pihak kepolisian sedang menyelidiki kasus terbakarnya klub 30 atau bar yang sudah diobrak-abrik oleh Nicky malam tadi. Dalam CCTV, polisi yang dipimpin oleh seorang kapten bernama Michael pun cukup terkejut karena pelakunya menutupi wajahnya seakan sudah tahu CCTV ada di mana-mana. What about cameras in the club? Burned with the building. I want them off the streets tonight. Questions? Sepanjang waktu semua polisi menyelidiki kemungkinan orang-orang yang dicurigai sebagai pelaku, tak lama Michael membawa bukti rekaman CCTV sebuah bar yang bersebelahan dengan klub 30, di mana sekitar 2 jam sebelum kejadian terlihat seorang pengintai tingkat rendah kelompok sindiket yaitu Ben dipukuli oleh si pelaku, sehingga polisi menyelidiki Ben hingga menemukan sidik jari seorang pria bernama Gary dalam mobilnya. Namun yang paling mengejutkan adalah polisi menemukan Gary sudah tewas dengan luka tusukan di bagian mata menggunakan sebuah kunci mobil yang disinyalir milik seorang wanita bernama Nicky jika dilihat dari jenis mobil serta kepemilikannya. Our target's a woman? Does that surprise you so much? Dari semua penjelasan tersebut, Michael langsung memerintahkan anak buahnya untuk melacak keberadaan Nicky, dari mulai memeriksa semua hotel, penginapan, atau transaksi uang yang digunakan. Namun semua itu dipotong oleh anak buahnya sendiri yang dengan polosnya menyebutkan jika mereka bisa memulainya dari alamat rumah Nicky. You really think she's gonna go back to her house? It's a possibility. Sementara itu, Nicky membeli harness atau tali pengikat tubuh dan sebuah skateboard dari toko yang tidak jauh dari rumahnya. Entah untuk apa barang-barang tersebut, Nicky yang hanya memiliki sekitar 22 jam lagi segera melanjutkan misinya mencari sang anak. Thank you.
Di tempat lain kita akan diperlihatkan dengan si ketua yang merupakan pimpinan tertinggi kelompok sindiket murka karena bawahannya yaitu Sullivan tidak jujur terkait terbakarnya Klub 30. Ia memerintahkan Sullivan untuk segera menangkap pelakunya dan menghabisinya secepat mungkin. I want her dead. Now. Mendengar hal itu, Sullivan yang saat ini sedang bersama dengan Chloe atau anak yang dicari-cari oleh Nicky berniat akan membawanya ke markas pusat atau rumah dari si ketua. Namun Nicky yang sudah menunggu momen tersebut pun langsung bergerak dan Just take it easy. ya, dari sini kita melihat skateboard yang tadi Nicky beli ternyata untuk melakukan hal gila ini tak memiliki belas kasihan sedikit pun. Nicky menghabisi semua bodyguard dan menyisakan Sullivan untuk ditanyai terkait keberadaan sang anak. Tak mendapat informasi apapun selain lokasi keberadaan si ketua, Nicky memutuskan untuk segera menemuinya tetapi Comrades and lovers. tepat setelah Nicky membawa Chloe ke rumah, kepolisian yang baru saja mendapat kabar bahwa kembali adanya pembunuhan kelompok sindiket pun langsung bergerak ke rumah Nicky untuk melakukan penggerebekan. Dikomandoi langsung oleh Michael, pasukan elit dikerahkan dengan izin penggunaan senjata mematikan untuk melumpuhkan Nicky. Tak setuju dengan apa yang dilakukan Michael, salah satu anak buahnya bernama Yuli mengatakan jika Nicky hanya warga sipil yang secara tidak langsung membantu polisi memberantas kelompok kriminal di wilayah ini. This woman is dangerous. She's in the hands of SWAT now. They'll take her down. Karena sarannya dihiraukan, pasukan kepolisian tetap bergerak dan sudah mengepung lokasi kediaman Nicky. Namun ketika Michael baru akan pergi memberi aba-aba untuk menyerang, tiba-tiba I wouldn't do that if I were you. ya, Michael cukup terkejut saat mengetahui jika tentara tersebut merupakan kolonel Angkatan Darat Amerika bernama Lavelle. Sengaja datang atas nama negara untuk menghentikan pihak kepolisian agar tidak menghabisi tentara terbaiknya. Attorney General Sinus? Now pull your men back, or order 6 body bags. Mendengar hal tersebut, Michael langsung menghentikan pasukannya dan meminta mereka untuk segera mundur. Namun setelah keluar dari ruangan, tanpa diduga Michael malah memerintahkan pasukannya untuk melanjutkan misi penyergapan tanpa menghidupkan kamera agar Lavelle tidak mengetahuinya. Hands off, boys. I'll go take that bitch out. Yes, sir. Saat Nicky akan pergi ke supermarket, ia merasa ada yang sedang mengawasinya dari belakang, sehingga Nicky langsung membuat sebuah pengalihan agar bisa mengetahui siapa yang sedang memburunya. Karena Yuli sangat penasaran siapa Lavelle dan apa hubungannya dengan Nicky, Lavelle mengatakan jika dirinya adalah komandan Nicky. Namun tepat ketika mereka sedang berbincang, tiba-tiba We need immediate medical assistance. What the fuck have you done? ya, melihat Nicky berbicara lewat kamera salah satu pasukan yang dikirim oleh Michael, Lavelle sangat terkejut karena si Michael malah melanjutkan misinya menghabisi Nicky, sehingga ia segera memanggilnya dan membujuknya untuk masuk lagi ke dalam militer. I can't do that, sir. You're not in the field anymore, soldier. I'm sorry, sir. Setelah menolak ajakan Lavelle, Nicky segera kembali ke rumah untuk melihat keadaan Chloe dan benar saja, sesampainya di rumah, Nicky sangat terkejut karena Chloe sudah tidak ada di kamarnya dan malah ditodong pistol oleh seorang polisi. Don't move! Mudah bagi Nicky mengatasi polisi titipan yang masuk keluar jalur ordal seperti kita panggil saja Samsu ini. Karena mengaku tak tahu apapun tentang Chloe, Nicky pun tak segan langsung menghajarnya dan pergi mencari Nicky yang kemungkinan dibawa oleh kelompok sindiket. Nicky sadar jika masalah ini bukan lagi penculikan melainkan masalah pribadi karena orang-orang penting kelompok tersebut sudah Nicky habisi, termasuk membakar barnya tempat mereka mencari korban. Menimbulkan dendam terhadap Nicky membuat Chloe kini sudah tidak aman lagi kecuali Nicky menghancurkan seluruh anggota sindiket sampai ke akar-akarnya.
Level yang saat ini ikut bersama kepolisian menuju ke rumah Nikki sempat berdebat dengan Michael terkait keputusannya mengirim SWAT untuk menghabisi Nikki. Bahkan karena sangat kesal dengan semua alasan dan omong kosong Michael, Level pun terus menyinggungnya seolah mengetahui kebenaran di balik kinerjanya saat ini. I think she's the one that needs protecting. Sesampainya di rumah Nikki, pihak kepolisian langsung menggerebeknya dan malah menemukan Samsul diborgol di salah satu ruangan, sehingga Michael yang semakin kesal dengan perbuatan Nikki pun mengerahkan seluruh pasukan untuk segera menghabisinya. No problem here. Captain Michael. Baru saja akan pergi, Michael sangat terkejut ketika pihak penyelidik hendak akan menangkapnya atas tuduhan penipuan, penyuapan, penyimpangan keadilan, korupsi, serta perlindungan terhadap kegiatan ilegal. Tak bisa mengelak lagi, Michael langsung menuduh Level telah merencanakan ini demi meruntuhkan kekuasaannya sehingga... Setelah mengajar Michael dan melihat polisi korup itu ditangkap, Level menghampiri Samsul untuk mengetahui bagaimana keadaannya. Samsul yang cukup terkesan dengan Nikki pun bertanya-tanya siapa sebenarnya si Nikki ini. A mother looking for a child that was abducted by the syndicate. Dengan santai Level menjawab jika Nikki hanya seorang ibu yang sedang berusaha mencari anaknya. Namun pernyataan tersebut membuat Yuli dan salah satu polisi sangat heran. Kenapa dengan kemampuan bertarung semengerikan itu, Level tidak mengembalikannya ke militer. It's not that simple. Beralih ke Yuli, ia yang sudah mengikuti kelompok sindiket sampai ke markas pusatnya, melihat waktu sudah semakin mepet, yaitu tinggal menyisakan 1 jam 8 menit lagi untuk menyelamatkan Chloe. Tak boleh membuang-buang waktu lagi, Nikki langsung menjalankan siasatnya dengan memotong selang bensin mobil sebagai langkah awal sebelum aksinya dimulai. Entah untuk apa Nikki melakukan hal itu, ia kemudian berjalan dengan penuh percaya diri, sendirian menerobos masuk ke dalam kandang kelompok paling ditakuti dan paling berbahaya demi satu tujuan, yaitu menyelamatkan Chloe, anak sematawayangnya. Melihat adanya penyusup, para penjaga pun langsung bertindak untuk segera membereskan masalah yang terjadi. Namun hal itu tak akan mudah karena Nikki memiliki kecerdasan bertarung di atas rata-rata. Terbukti dengan cara meledakkan mobil di dekat pusat kelistrikan tempat tersebut agar semua sistem keamanan tidak berfungsi. Panik karena semua sistem keamanan mati total, para penjaga langsung menuju ke dapur atau tempat di mana Nikki terakhir dilihat tanpa tahu jika Nikki sudah sedari tadi menunggu momen tersebut dan... Yo, sungguh cerdas si Mickey ini. Dengan memanfaatkan gas yang sengaja ia buka, Mickey cukup mudah mengalahkan beberapa musuh dan segera menelusuri setiap ruangan untuk mencari Chloe. Tak kunjung menemukan keberadaan Chloe, Nikki malah melihat beberapa penjaga sedang berada di ruangan senjata. Hal itu membuatnya sangat senang karena berkumpulnya musuh dalam satu ruangan hanya akan mempermudahnya untuk menghabisi semuanya. Kehabisan peluru, Nikki harus melanjutkan pertarungan dengan menggunakan senjata yang ada. Sehingga setelah dikira selesai, muncul satu musuh yang baru saja datang dan... Berhasil menghabisi para penjaga, Nikki terus melanjutkan pencariannya menelusuri setiap ruangan. Namun alih-alih menemukan Chloe, ia malah bertemu dengan dua petarung yang dengan brutal menyerangnya sehingga... Hampir saja kehabisan nafas karena dicekik, Nikki akhirnya bisa membalikan keadaan dan menghabisi mereka tanpa ampun. Sementara itu ajudan si ketua sudah sangat khawatir karena Nikki sudah mulai merangsek dan hampir tiba di ruangan pribadi si ketua. Meski ia sudah menempatkan anak buah terbaiknya untuk menghadang Nikki, ia yang sedang menunggu kabar dari anak buahnya di dalam ruangan si ketua itu pun tiba-tiba...
Ya, entah bagaimana Nicky bisa menerobos dan berhasil menghabisi seluruh penjaga bersenjata lengkap yang menghadang. Ia langsung membebaskan seluruh wanita tahanan yang akan dijual ke luar negeri, kemudian mengejar si ketua yang sedang membawa Chloe. Karena takut si ketua nekat melukai Chloe, Nicky tidak langsung gegabah melawannya dan lebih memilih untuk menunggu ada kesempatan. Sampai tepat ketika Nicky melihat timer di jam tangannya yang berakhir, tiba-tiba Okay, well, guess what, bitch? Get on your... dan ya, setelah perjuangannya yang sangat membagongkan melawan seluruh ketua sindiket, Nicky akhirnya berhasil menyelamatkan anaknya dari tangan si ketua, sehingga Nicky yang melihat tubuh Chloe penuh dengan luka memar pun segera membawanya ke rumah sakit. Yeah, she was kidnapped. We karate pulse. Terakhir kita akan diperlihatkan dengan fakta mengejutkan tentang masa lalu Nicky yang sebenarnya, bahwa ketika seminggu lalu anak Nicky diculik, ia berhasil menemukan anaknya dalam keadaan sudah tak bernyawa. Hal itu benar-benar membuat jiwa Nicky terguncang hebat, sehingga harus dirawat di rumah sakit untuk menjalani pengobatan. I need to get out of here, Colonel. I've already lost so much time. Sejak awal, Nicky sebenarnya sudah tahu bahwa anaknya yang asli sudah meninggal dunia. Namun akibat guncangan hebat pasca kehilangan Chloe alias anaknya yang asli, Nicky divonis mengidap penyakit amnesia retrograde yang dapat membuat si penderita mengalami kehilangan kemampuan untuk membentuk kenangan baru. Dan setiap kali Nicky tertidur, pikirannya selalu kembali ke malam saat anaknya diculik. Hingga ketika Nicky terbangun, ia akan menganggap jika Chloe baru saja diculik dan kembali pergi untuk mencari keberadaannya. Nikki is a force of nature. Who is she saving? Bahkan anak yang terakhir Nicky bawa ke rumah sakit di adegan akhir film tidak lain adalah orang lain yang Nicky anggap sebagai Chloe yang sudah meninggal. Kejadian seperti ini sebenarnya sudah sering Nicky lakukan secara berulang-ulang. Entah si anak yang terakhir adalah anak keberapa kali Nicky selamatkan, tetapi Nicky akan kembali melakukan hal serupa setelah dirinya tertidur. Dan satu-satunya cara untuk menghentikan siklus ini adalah menyadarkan Nicky bahwa ia membutuhkan terapi jiwa. Don't worry, Chloe. I'm coming. Tamat ending yang sangat membagongkan.